Oke, kita masuk ke tadi saudara saksi menyatakan lebih kurang luas ya. Kira ada sekitar di 60 ribuan ya. 56.182 hektar. Itu yang 56.182 yang menurut saksi itu untuk saudara saksi tahu maksudnya. Di IKN itu dibagi berapa wilayah, daerah, ring atau apa namanya? Ring 1, ring 2, ring 3, saudara saksi tahu? Oh, tidak tahu. Untuk pusat pemerintahan berapa jumlahnya juga tidak tahu. Tidak tahu juga. Yang saudara saksi maksud 56.182 hektar itu untuk apa? Untuk ibu kota pemerintahan atau untuk keseluruhan IKN-nya? Seluruh IKN. Oke, itu jadi seluruh IKN itu baik ring 1 ya dan ring 2 dan ring 3 ya kan? Ada pusat pemerintahan, pusat pengembangan dan pengembangan daerah-daerah di bawah. Nah, menurut saksi, kalau yang di pusat pemerintahan ada kantor presiden, ada istana presiden, ada kantor DPR, ada kantor Mahkamah Agung, lembaga-lembaga negara. Berapa luas? Saksi tahu nggak? Benar? Tidak tahu juga. Ya saya tanya, masa urusan apa kan ya? Ini saya nanya, bapak jawab aja kalau tidak tahu dia tahu. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Tadi saudara saksi menyebut ada PT PAN. Ya kan disebut tadi saudara saksi juga menyebutkan PTAN ini adalah kawasan hutan tanaman industri. Sepengetahuan saksi, PTAN ini untuk apa? Untuk pusat pemerintahan atau apa? Ya, itu industri hutan, itu PT lah itu. Ada konsesi hutan tanaman industri. Betul ya, ada satu di antaranya PTAN itu, ada 2 PT misalnya. Nah, maksud saya, PT ini, wilayah hutan tanaman industri ini, menurut pengetahuan saksi untuk apa nih? Apakah untuk pusat pemerintahan atau untuk apa? Untuk pusat pemerintahan. Kawasan, saudara saksi tadi mengatakan berapa kira-kira luasnya? Jadi saudara saksi kan menggunakan 56.000 buat secara keseluruhan. Untuk tanah pemerintahan berapa kira-kira? Saya tidak tahu. Tadi saudara saksi menyatakan bahwa mengetahui ada di berbagai macam kecamatan ya. Jadi ada kecamatan apa? Samboja. Oke. Terus ada sebentar. Oke. Satu ada di administrasi PPU ada kecamatan Samboja. Terus kecamatan Sukaraja. Dan baik kayak kita ya. Kecamatan Sepatu, Sukaraja. Betul ya. Oke. Coba ingat. Pembeluan Sukaraja. Oke. Komisar. Saya cek. Itu ada kecamatan Muara Jawa. Pernah tahu ada kecamatan Muara Jawa? Saya tidak mendengar kecamatan Muara Jawa. Nggak pernah tahu ada kecamatan Muara Jawa? Tidak. Kecamatan Sepatu aja. Ya, Kecamatan Semboja ya, saudara pernah mendengar. Makanya saya tanya ini kan ada 4 kecamatan di wilayah itu. Ada kecamatan Muara Jawa. Tidak pernah mendengar? Kecamatan Luahu. Pernah dengar tapi bukan wilayah kami, mereka macam Ya, bukan wilayah Bapak. Maksudnya tadi ada wilayah saudara kan menyatakan untuk IKN ini ada di PPU, ada di Kutai Kartanegara. Tadi kan soalnya betul. Nah, saya tadi menanyakan di PPU itu ada 3 kecamatan. Kecamatan Sepaku, Kecamatan Semboja, dan Kecamatan Muara Jawa. Di Kecamatan Luahu itu berada di Kutai Kartanegara. Pernah dengar ini? Pernah. Dan 4 kecamatan ini yang saudara ini yang paham betul di kecamatan mana? Cuma kecamatan Sepatu. Di Kecamatan Sepatu. Kecamatan Sepaku. Tadi saudara mengatakan di Kecamatan Sepaku itu saudara pernah tahu ada konsesi
konsesi tambang di sana? Saudara Sepaku cuma di ring 2, setahu saya di ring 2 aja. Iya. Termasuk di Nah, Betawi. ring 1, ring 2, ring 3. Iya. Ini Iya. kalau ring 1 tadi kan pusat pemerintahan. Iya. Tadi saudara sudah menyatakan itu adalah wilayahnya hutan tanaman mesti PTHE. Iya. Nah, sekarang saya tanya di ring 2. Ring 2 itu adalah satu di antaranya Kecamatan Sepaku. Saudara tahu Kecamatan Sepaku itu? Tahu. Pernah Kecamatan Sepaku nggak? Pernah. Pernah. Nah, sering atau tidak Kecamatan Sepaku itu? Tidak sering. Sering. Tapi lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Menurut pengakuan saudara, apakah di Kecamatan Sepaku itu ada konsesi tambang? Ada di ring 2 kalau tidak salah SME dengan PPCI Apa? di Kecamatan di Kurang Utara. Nah, pelan-pelan aja. Saya ulang lagi. Adakah di Kecamatan Sepaku itu konsesi batubara? Jawabannya iya, ada atau tidak? Ada. Hah? Ada. Ada. Di 2. Bicara tidak ada. Sekarang ada. 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 Sepengetahuan saksi di Kecamatan Sepaku ini berapa banyak izin konsesi batubara itu? Satu. Saya cuma tahu 2 kali. Cuma tahu 2. PPCI dengan SME. PT. SME dengan PPCI. PT apa? PT apa Pak? PT SME, PT. PT SME, SMP. iya, SME dengan PPCI. Itu yang setahu saya itu ada satu yang memiliki izin. PT SMP dengan PT Seli ya? Bukan PPCI, PPCI, PT Seli, PPCI, PPSRI, PPCI. OCP, PT PPCI. dengan PT SMP. Ini nggak apa-apa nih kita dengan rekaman yang tahu 2 ya. Selain itu saudara tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara juga mengetahui? Oh tidak tahu ya. Pernah dengar PT Perdana Maju Utama? Tidak tahu. Tidak pernah dengar. PT Singlurus Pratama? Segurus Pratama. pernah di Wilayah Utara. Oh pernah dengar. Pernah dengar. Oh itu di bidang batubara juga. Iya. Oke. Saudara pernah dengar namanya CP Hardiatul Isa? Iya. Tidak pernah dengar. PT Pelawan Investama? Tidak pernah. Tidak pernah dengar. CP Amindu Pratama? Tidak. Tidak pernah dengar. Tapi setahu saksi ada di Kecamatan Sepaku ini 2. 2. Kalau di Kecamatan Muara Jawa? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Di Kecamatan Semboja? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi saudara menyatakan ada demo, kalau nggak salah dari pertanyaannya di PU tentang penutupan tambang batubara. Ya kan ada rakyat menolak ditutup tambang batubara. Bapak diganti sudah diganti Pak ya saja. Ya sudah diganti. Coba. Jangan dipegang bawahnya ya. Batangnya itu Pak. Batangnya ya Pak, bukan Pak. Nah, tadi Bapak menyampaikan ada demo rakyat protes terhadap penambangan batubara. Iya. Di wilayah mana Pak? Daerah Samarinda. Oh, Samarinda. Iya. Di kota Samarinda. Di kota Samarinda. Demonya di kota Samarinda. Iya di jalan lintas terutama di Demonya di jalan lintas Samarinda. Iya. Keberatan mereka atas tambang batubara itu di daerah mana? Di daerah Samarinda saya tidak utama jelas itu cuma amarah mereka aja ya. Artinya supaya pernyataan
bisa diproses hukum. Oh bukan, tadi kan Bapak Ya. kalau itu udah yang kedua. Tadi ada demo masyarakat tentang penutupan taman batubara. Iya. Yang saya Iya. itu kan seperti itu. Betul. Nah pertanyaan saya, demo keberatan batubara itu di wilayah mana? Tadi kan kita sudah sebutkan. Di Samarinda. Itu tempat demonya. Katanya. Batubaranya di mana? Tidak disebutkan di situ ya. Saya tidak tahu. Tidak tahu tempatnya. Oh tahunya ada demo. Ada demo aja. Di Samarinda. Samarinda. Terhadap taman Iya. keberatan apa mereka terhadap taman batubara itu? Menurut mereka Kalimantan itu banyak produksi batubara untuk membangun IKN. Kita butuh bangun Banyak produksi, tapi menggali. Jadi Terus sebagai ucapan amanah mereka menahan produksi tersebut supaya tidak untuk masuk ke negara, kontribusi ke negara begitu namanya. Itu bentuk kemarahan saya sebenarnya. ya, Ya. kan bagus dong Pak. Kalau batubara diproduksi dijual untuk negara kan bagus. Terus demo mereka itu apa? Keberatan mereka? Keberatan itu termasuk katakan yang tadi ya, keberatan tempat jiwa anak tadi. Lain lagi Pak, ini bukan masalah jiwa anak, nanti saya belum masuk tempat jiwa anak. Ya. Tadi Bapak mengatakan di Samarinda ada demo Hmm. keberatan terhadap taman batubara. Ya. Saya tanya, keberatan apa rakyat itu terhadap taman batubara itu? Bukan keberatan sama keberatan ya Pak. Keberatan dengan ucapan itu tadi. Oh, lain lagi. Ya. Oke. Lanjut ya Pak ya. Bapak tadi sudah mengetahui ya Pak ya, jadi namanya daerah kita tadi. Oke. Di Kalimantan itu ada yang namanya orang hutan. Ada tidak? Masih ada orang hutan di Kalimantan itu? Masih ada. Ada. Disebut Pademangan ini. Di daerah mana saja Pak? Yang sepengetahuan Bapak. Di kecamatan mana kan banyak di kecamatan apa saja orang-orang hutan itu ada? Dia termasuk kecamatan Di kecamatan Semaku ada Oh, orang hutan. ada penanggungan ada. Di kecamatan Samboja ada. Ada. Di dua kecamatan, tiga kecamatan Iya. yang tidak tahu kan. Iya. Oke. Nah, berapa sepengetahuan Bapak jumlah populasi orang hutan yang ada itu masih banyak kan atau sedikit? Saya tidak tahu jumlahnya. Ya, masih banyak kan, kebanyakan bisa kelihatan tuh kalau sedikit. Enggak banyak. Nah, banyak. Masih puluhan atau masih ratusan atau Puluhan. Tahu saya puluhan. belum tidak nyampe ratusan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi sepengetahuan kira-kira puluhan. Puluhan. Pernahkah Bapak melihat orang hutan itu? Orang hutan pernah. Pernahkah ada penjelasan yang menurut Bapak karena ini akan dibangun? Ya, ini kan akan dibangun IKN Iya. di 3 kecamatan, 2 kecamatan itu. Kan pernahkah ada penjelasan nanti akan ada relokasi pemindahan nih orang-orang hutan di kecamatan itu mau dipindahkan ke mana? Pernah dengar? Belum pernah. Oh, belum pernah dengar sama sekali. Jadi nanti kemana kira-kira orang hutan itu? Saya tidak tahu. Oh, nggak tahu. Mengerti nggak Pak? Karena belum ada penyampaian kepada. Bapak sebagai kepala suku itu tidak peduli dengan orang-orang hutan di sana. Sebetulnya peduli ya Pak. Peduli. Tapi saat ini kan belum ada yang terganggu orang hutan. Ya, ini kan ini kalau peduli. Terus kalau orang-orang hutan itu ada konsennya seperti itu, apa kira-kira usulan dari suku Bapak ini orang Ya, hutan? saya pasti meminta lahan untuk dipindahkan Pak. Oh, Di orang asing, ya. sudah ada permohonan Bapak untuk dipindahkan ini? Belum. Karena sampai hari ini belum ada juga orang hutan terganggu. Ya kan baru kali ini kan sekarang ini kan belum ada pembangunan secara keseluruhan nih. Nah, sekarang yang menurut Bapak pembangunan itu apa? Baru pembangunan jalan kah? Apa sudah ada pembangunan di inti, di IKN sendiri, atau pembangunan apa yang menurut Bapak baru ada saat itu? Setahu saya baru pembangunan jalan. Pembangunan jalan. Jalan, ya. Berarti kan
pembangunan jalan. Betul. Ya, karena pembangunan jalan tentu tidak mengganggu habitat dari orang hutan ini. Kalau sudah ada pembangunan itu, kira-kira menurut Bapak, itu orang hutan mau di mana? Jadi cari tempat relokasinya nanti. Baru cari tempat. Iya. Nanti kami akan usulkan. Oh, kami ada usulkan. Sama itu sekarang belum ada orang hutan yang terganggu di sana. Ya, belum, kan kita belum ada pembangunan di sana. Kan baru pembangunan kan. Ya kenapa bicara orang hutan kalau nggak ada pembangunannya bagaimana? Nah, tadi kan Bapak menyebutkan tadi kan Ini pembangunan. luar aja ya, mulia, mohon maaf. Ini terlalu banyak pertanyaan yang di luar daripada pada saya. Ya. Ini aja. Kalau sekarang kalau dijawab, Iya. kalau tidak, kalau dijawab tidak. Iya. Nggak usah pusing. Karena memang kalau tidak kesempatan yang sama. Betul, betul. Silakan jawab aja. Kalau tidak, Iya. kalau tidak. Santai aja ya Pak, kalau tidak tahu. Oke. Terus, apakah saudara mengetahui itu ada namanya bekatan? Tahu. Tahu. Kira-kira populasi bekatan itu di mana? Pada tahun berapa? Di tempat kami ada. Di kelurahan Ketuk itu ada yang punya. Dan itu bukannya lah kami ganggu. Dia ada berapa Di di kecamatan tadi, kecamatan Samboja ada bekatan? kalau sebenarnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Di kecamatan tadi, Kalau di kota saya, di tempat saya tinggal. Anggota tetapnya sudah masuk ya. Terima kasih Pak. oke, saya lanjut. Bekatan, Tuhan. Bukankan. Ya, itu nggak ada tempat lain hanya tempat itu aja. Ya, di situ saya tahu. Di Kalimantan, Iya. itu unggulan kita, Republik Indonesia. Nah, yang saya tanya tadi, populasinya itu terbanyak di mana? Saya tidak pernah lihat ke di mana. Yang saya tahu di tempat saya. Saudara tahu Teluk Balikpapan? Belum pernah dengar kata itu. Pernah ke Teluk Balikpapan nggak? Belum pernah. Belum Belum pernah. pernah. Oke, kita balik lagi ke suku Balik tadi kan. Ada suku Pasir, suku Balik. Menurut Bapak, suku Balik ini tinggalnya di mana? Di wilayah saya. Ya, wilayah kan luar. Iya. Di kecamatan Sepatu tadi. Kecamatan Sepatu. Iya. Di wilayah PTHM ini. Iya, di sekitar itu. Di sekitar PTHM. Iya. Menurut Bapak, dahulunya itu kehidupan suku Balik sebelum ada konsesi hutan itu, konsesi hutan kan baru tahun Iya. tahun 60-an itu, tahun 70-an akhir muncul itu. Iya. Suku Balik itu tinggal di kawasannya tadi, ATG-nya tadi, atau memang dia di pinggir? Dia pinggir sampai di Kabupaten. Di pinggir. Yang dulu sebelum datang itu titik-titik itu ke Kalimantan itu. Ya mereka berkebun di sini ya. Berkebun ya. Berkebun di situ. Di sana. Iya. Setelah datang itu, Iya. setelah dikuasai dan mendapat konsesi itu, suku Iya. Balik itu di pusat itu atau dia sudah bergeser? Bergeser ya. Bergeser. Setelah datang Iya. PT mendapatkan posisi hutan dan Iya. mereka itu Iya. sebelum ada datang dari Jakarta kan orang sana. Iya, betul. Begitu. Bapak sebagai keturunan kan, tadi kan ditanya sama itu generasi 1, generasi 2, generasi 3 kan. Iya. Nah sebelumnya itu mereka hidup dengan apa menurut Bapak? Mereka hanya bertani dan berburu begitu. Iya. Nah, kalau sekarang ini suku Balik yang sudah tergeser tadi karena sudah sebagian daerahnya sudah diberikan konsesi dengan hutan tanaman industri yang seluas lebih 5.000 hektar itu. Menurut Bapak, mata pencarian mereka masih bisa berburu di kawasan tadi? Kalau saya tahu saya tidak lagi. Tidak bisa berburu, masuk saja nggak bisa tadi kan Bapak? Iya. Iya. Bagaimana dia mau berburu? Masuk saja sudah tidak boleh. Betul. Oke, kita kembali ke tema izin buang anak.
Tadi Bapak pertama kali mendengar berdasarkan pertanyaan yang mulia Majelis Hakim Ketua bahwa pertama kali mendengar istilah dibuang anak itu Iya. pada waktu menonton YouTube-nya Pak Edi, Iya. Edi Mulyadi. Iya. Sebelumnya juga tidak pernah tahu. Bapak tamat SMA, sekolah. Saya pakai C. Oh paket C, paket C itu SMA setara ya. Di CV Sama. sama paket B. Iya. Tamat C juga. Iya. Terima kasih. Dari penayaan video tadi, ya, dari video tadi itu kan ada kata-kata proyek berbagi, tepatnya di mana dulu, terus akan datang Cina, ya, dihuni oleh Cina. Nah dari kata-kata itu yang paling sudah tidak suka yang mana? Kata pertimbangan itu ya. Pertimbangan. Dengan pasal-pasal pidana itu ya. Jadi kata-kata pertimbangan ini suku saudara marah gitu ya. Parah, betul. Pertimbangan. Terus saudara saksi dari ini terjadi aksi Aksi, demo misalnya ya. Nah apakah aksi demo itu ada nggak membakar apa? Tidak ada membakar. Tidak ada membakar. Tidak ada Tidak membakar. ada. Artinya ibunya tidak ada ngerti gitu. Tidak ada. Hanya marah, Karena marah. marah secara orang lain. Ya. Hari kami di sana santun berharap dan ibunya ibu Rabat. Tidak marah. Saudara saksi dari peristiwa demo-demo itu apakah ada mengalami kerugian masyarakat Kalimantan? Surga secara materi kami tidak ada. Ya. Secara materi Iya, tidak. tidak ada. Mana mau lihat? Iya. Merasa Pembelaan terhina gitu. rasa hina. Jadi Mengucapkan saudara kemudian. Dia tidak. Iya. lanjut. Saudara saksi seperti yang disampaikan dari tanyakan oleh Ketua Majelis Hakim tadi, ada 5 hal yang membuat saksi tidak senang, yaitu kepentingan anak, siapa yang menghina. Tapi terakhir tadi ada ditanyakan oleh Dedik, saksi juga merasa terhina karena dalam video itu disebutkan oleh terdakwa ada menyebut nama suku. Apa yang benar? Bukan begitu. Oh, bukan. Bukan. Jadi ini saya catat tidak itu. Ya. Saya catat saksi. Cuma dampak daripada itu ada orasi-orasi masyarakat. Oh, Itu dampak. suku begitu tidak ada. Bukan dari video ya. Bukan. Itu. Izin melanjutkan. Oh, silakan. Saudara saksi, tadi saya mendengar bahwa ada 2 nama. Di pandangan saya itu ada 2 nama lembaganya saya kurang tahu pasti ya. Jadi tolong disebutkan yang jelas. Di sini saya mendengar bahwa saudara saksi sebagai ketua lembaga Pasir Utara. Apa itu benar? Benar. Oh, lembaga adat. Lembaga pasir aja. Oh, lembaga adat Pasir. Baik. Apakah saudara saksi mengenal yang dimaksud yaitu Bapak mantan Wali Kota Samarinda, Bapak Sarijang? Bapak Sarijang. Saya Pernah mendengar nama tersebut? benar mendengar nama. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Sarijang itu termasuk di dalam 12 suku yang bernaung dalam lembaga Bapak itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Ini ada informasi bahwa saudara terdakwa telah melakukan permohonan maaf ya kepada yang dimaksud Bapak Sarijang
Ya. Tapi sampai saat ini belum diterima permohonan maaf tersebut. Apakah Bapak pernah mendengar bahwa Saudara Edi Mulyadi pernah meminta maaf kepada Bapak Sayadi Jaang? Tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan majelis. Tadi kan saudara mengatakan bahwa saudara mendengarkan YouTube itu tanggal 21 Januari. Ya. Saudara tahu tidak sebelum tanggal 21 Januari ada kejadian apa? Artinya tanggal 20, tanggal 19, tanggal 18, tanggal 17 ada kejadian apa? Tidak ada kejadian apa-apa ya, aman-aman saja sebelum tanggal 21 Januari. Iya. Ya, saudara tahu tidak bahwa acara yang diselenggarakan yang saudara tonton itu tanggal berapa acaranya? Saya lupa. Tidak tahu. Saya beritahu. Jadi tanggal acara yang dilaksanakan tadi yang saudara tonton, saya tonton itu adalah tanggal 17 Januari 2022. Iya. Ya, jadi tadi kan saudara katakan, jadi dari semenjak itu kita dengarkan dan itu ada 17, 18, 19, 20 tidak terjadi apa-apa sampai tanggal 21. Setelah itu baru terjadi apa-apa setelah tanggal 21 setelah saudara menonton. Ya, jadi gitu. Tadi itu jadi acara itu diadakan pada tanggal 17 Januari tahun 2022. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara mewakili organisasi PASER, organisasi untuk melaporkan ya. Setelah saudara rapat di hari Jumat itu saudara menonton, terus Seninnya saudara melapor. Itu tadi berapa orang itu organisasinya? Organisasi, jumlah organisasi saudara itu anggotanya berapa orang ya? Kalau saya cuma sekitar 30-an. Berapa orang? 30-an. 30. Dari kabupatennya. Cuma di kabupaten Kanada kan nanti ada lagi. Beda lagi. Jadi Bapak mewakili yang atas nama kecamatan Iya. atau atas nama kabupaten? Kabupaten. Oh, atas nama kabupaten, bukan atas nama kecamatan. Ya, jadi saudara mewakili melapor itu Iya, atas nama Pasir. organisasi Iya, Pasir aja. Pasir saja, Iya. kecamatan Pasir saja Iya. ya. Yang jumlahnya tadi 30 Itu orang. struktur organisasinya. Oh, struktur organisasi Iya. 30 orang. Jadi saudara kan tadi melapor atas nama lembaga adat Iya. maksudnya ya. Tapi bersama-sama. Bersama-sama. Iya. Jumlah lembaga adat itu ada berapa orang? Di kecamatan itu Susunan pengurusnya ada berapa orang? kalau di kabupaten sekitar 30 orang. 30 Lupa orang. saya. Kalau jumlah secara keseluruhan saudara tahu? Saya lupa kalau untuk per kecamatannya. Iya. Oh, jadi itu Iya. hanya jumlah di kecamatan Pasir Iya. saja 30 Kita orang. berbicara pasirnya ya. Iya. Pada Mewakili saat masyarakat ada pasirnya Iya. aja. Nah, pada saat saudara rapat, apakah 30 orang itu ikut rapat juga? Tidak semua hadir. Tidak semua hadir. Diundang, diberitahu? Diberitahu. Semuanya 30 orang itu diberitahu? Diberitahu. Diberitahu. Cuma banyak ada berhalangan. Dari 30 orang yang saudara beritahu, berapa orang yang hadir rapat yang saudara undang? Kurang lebih 20-an. 20-an. Ya. Apa bunyi undangan saudara pada saat saudara mengundang anggota-anggota yang lain? Dan karena mereka melihat YouTube itu sangat kecewa dan keberatan. Bukan, bunyi undangan kan saudara mengundang tadi. Ya. Itu undangannya tertulis atau via WA saja? WA saja. Via WA. saja. WA di grup. WA saja. Di grup. Iya. Bunyi undangan dalam WA-nya apa bunyinya? Karena mereka keberatan dengan itu dan saya. Bukan, bunyi undangannya. Jadi kan saudara yang mengundang Iya. sebagai ketua Dewan Adat. Iya. Tadi kan Pasir. Iya. Nah, jadi saudara kan mau mengadakan rapat. Iya. Saudara mengundang. Nah, Iya. bunyi undangannya itu apa? Mengundang pengurus masyarakat untuk hadir pada Tanggal sekian-sekian. Ya. Terus agenda acaranya tidak ada. Acaranya itu
melaporkan melalui saya. Gitu. Maksud saya kurang paham. Jadi di bunyi undangan itu, saudara kan ketik di WA ya? Ya. Undangannya ketik di WA. Di Iya, WA, di iya, WA iya. grup ya undangannya. Iya. Ketik, saudara ketik ya. Terus saudara bilang ada kalimat mengundang saudara untuk hadir. Itu dilaksanakannya gimana rapatnya? Mengundang bahwa ada video sudah Jadi saudara sebutkan undang bahwa ada video. Iya, begitu. Oke. Jadi saudara sebutkan dalam undangan, Iya. karena ada video ini, Iya. maka kami mengundang saudara Iya. untuk hadir ya. Iya. Itu berarti kan dilihat videonya hari Jumat, undangannya untuk hari Jumat itu sekitar jam pagi, siang. jadi Iya. saudara kan tadi melihat katanya video itu baru saudara lihat hari Jumat di rumah, kan gitu? Iya. Ya kan? Itu pun dari grup WA. Iya. Dari info grup WA teman di PBU. Pagi, Lalu ya. saudara lihat itu hari Pagi, Jumat. betul. Nah, mengadakan rapatnya nanti Hari Jumat sekitar jam 10 jam 11 saya. itu saudara lihat pagi. Pagi, ya. Pagi jam berapa saudara lihat pagi? Kurang lebih jam setengah 8. Setengah 8 saudara lihat terus langsung saudara mengundang rapat. Iya. Ya. Antara jeda dari jam setengah 8 saudara melihat sampai dengan saudara mengundang rapat, ada kejadian apa? Tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian apa-apa. Terus tadi di situ saudara sebutkan dalam undangan saudara di WA kan, karena ada video ini, Iya. maka kami mengundang Iya. rapat pada jam 10 Iya. berlokasi di Sekretariat. sekretariat. Ya, di sekretariat. Iya. Di mana itu sekretariatnya? Di dekat rumah saya. Oh, dekat rumah. Iya. Ya, terus dihadirilah 20 orang tadi. Ada orang dekat. Ada daftar hadirnya dari 20 orang Daftar itu. hadir, saya lupa, tapi ada di sini, Pak. Ada di sini ya. Ada ya. Iya. Artinya 20 orang itu hadir ya, tanda tangan ya. Ada. Oke, ada. Terus kalau dalam Dewan Adat itu ada tidak ketentuan ya, kalau kita mau memakai nama Dewan Adat Pasir gitu, ada ketentuan tidak bahwa harus quorum, harus sekian yang hadir baru bisa memakai nama Ketua Dewan Adat? Ada tidak ketentuan? Ada anggaran dasarnya di Ketua Dewan Adat itu di Dewan Adat Pasir ada anggaran dasarnya? Ada di sini. Ada anggaran dasarnya. Diatur tidak di anggaran dasar itu? Harus bagaimana? Ketentuan sebagai kalau kita mau mengatasnamakan bertindak untuk dan atas nama Dewan Adat itu diatur tidak? Harus berapa orang? Harus mencapai berapa orang? Ada ketentuannya? Harus melebihi daripada separuh. Kenapa? Melebihi daripada separuh jumlah anggota. Separuh dari jumlah anggota. Artinya separuh dari jumlah anggota itu secara jumlah anggota keseluruhan atau jumlah anggota yang tadi Ya, anggota saya kan yang di kabupaten aja. Yang di Saya tidak kabupaten. mengundang seluruh kabupaten tadi. Kenapa? Cuma di pengurus kabupaten saya aja. Ya, artinya dari seluruh anggota kan harus setengah dari seluruh Iya, jumlah anggota. saya kabupatennya. Tadi jumlah anggota Bapak hanya 30. Iya, betul. Pengurusnya berapa? Kurang lebih 30 orang itu ya. Jadi pengurus merangkap anggota. Iya, berapa anggota? Oh, jadi anggotanya tidak ada, langsung semuanya pengurus ya, tidak ada anggotanya ya. Pengurus berapa anggota? Iya, pengurus berapa anggota? Oke. Terus tadi kan saudara juga mengatakan ada demo. Tadi ya, demo yang saudara lihat itu tadi kan saudara katakan demo di Balikpapan dan demo di Samarinda ya. Ya, dua itu. Tadi demo di Balikpapan dan Samarinda itu terhadap perkataan saudara terdakwa yang mengenai tadi tempat-tempat hantu jingguan anak itu ya Pak ya. Oke. Nah, dari demo yang Bapak di dua demo itu di Balikpapan dan di Samarinda, di demo mana yang Bapak hadir? Saya tidak hadir. Oh, Bapak tidak ada di dua demo itu ya. Nah, berita demo tadi yang Bapak lihat katakan di Balikpapan itu, tadi Bapak katakan Bapak baca dari berita. Iya. Nah,
berapa hari Bapak membaca berita itu Bapak baca setelah pada saat kejadian demo itu atau setelah terjadi demo baru Bapak baca beritanya? Saya mendengar demo juga. Mendengar demo baru saya melihat. Jadi demonya sudah terjadi. Setelah itu baru Bapak baca beritanya. Oh, jadi bukan pada saat demo terjadi Bapak baca berita ya. Oke. Terus Bapak baca beritanya di mana ya Pak? Di WhatsApp saya, di HP saya, Di mana? Di handphone saya. Di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Oh, itu pun dari share-share orang. Share-share. Oh, di WhatsApp. Jadi Bapak tidak tahu media online atau media cetak yang menggambarkan demo itu Bapak tidak tahu? Tidak tahu, hanya dari share salah satu anggota grup di WA ya. Itulah Bapak tahu, itu pun kejadiannya setelah terjadinya demo. Begitu juga dengan yang demo di Samarinda. Bapak tahunya kapan? Saya lupa. Lupa ya? Jelas ada kejadian. Kenapa Pak? Saya lupa. Lupa ya, artinya pada saat kejadian demonya atau setelahnya juga Bapak tahu bahwa ada demo. Kalau yang di Balikpapan kan Bapak tahunya demonya Sebelum saya lihat. ini Sama. setelah. Oh, jadi setelah. Jadi Bapak tidak tahu ya secara langsung dan tidak hadir serta tahunya kejadian demo itu setelah kejadian demo Bapak baca dari berita juga. Ya, setelah demo itu Iya. baru saya baca berita. Iya, baru baca ada berita juga dari di WA juga, dari berita WA. Sama. Sama ya, oke, terima kasih. Terus tadi kan di sini katanya Bapak melapor ya. Terus ada disebutkan tuh 30 organisasi, ya. Iya. Itu 30 organisasi itu dimaksudkan dalam satu laporan bersama Bapak ataukah berbeda laporan Pak? 30 organisasi bersama. Bersama melapor di Polres PP. Oh, jadi Bapak bersama-sama dengan 30 organisasi itu dalam satu laporan polisi ya? Oke, dalam satu laporan polisi. Tapi tadi saya lihat di BAP saudara ya, di BAP saudara itu saudara di sini dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, sebetulnya sedangkan keterangan saudara di muka persidangan, saudara memberitahukan bahwa saudara melapor. Kehadiran saudara di sini, apakah sebagai saksi pelapor, apakah sebagai saksi fakta? Sebagai saksi pelapor. Sebagai saksi pelapor. Tapi di BAP saudara sebagai saksi, tidak saksi biasa ya, tidak disebutkan sebagai saksi pelapor ya. Atas laporan di situ disebutkan saksi atas laporan Bintang Wahyu. Ya, Bintang Wahyu di situ disebutkan. Jadi kenal dengan Bintang Wahyu saudara. Karena saudara pada saat di BAP dijadikan saksi atas pelaporan Bintang Wahyu dan Kaleb. Saudara saksi kenal dengan Bintang Wahyu dan Kaleb? Tidak kenal ya? Belum pernah dengar namanya? Belum pernah dengar namanya. Oke. Kaleb juga saudara pernah dengar namanya? Kalau laporan bersama itu kan di BPU tidak ada yang lain selain 30 orang. Oh, tidak pernah dengar juga. Oke. Terus tadi misal ini ya, misalnya pada dalam suatu keadaan, dalam suatu kondisi, ya kan, dalam suatu acara ramai, terus ada kawan lama saudara. Biasa kan kalau misalnya ada reuni, ya kan, kita kan biasa cari-carian tuh Pak kan, mana teman saya waktu bisa kita reuni SMA, mana teman kita waktu SMA itu, misalnya Pak Musa. Aduh, Pak Musa mana ya? Pak Musa kok misalnya ada yang penggemar Bapak lah. Dulu waktu masa-masa SMA ada penggemar Bapak dalam reuni itu. Terus cari-cari Bapak. Mana ya Pak Musa kok gak kelihatan Pak Musa? Dia cari-cari Pak Musa. Setelah itu tiba-tiba saudara muncul. Terus kaget nih teman Bapak. Hah, kamu Musa? Kamu seperti hantu. Saya kaget. Saudara, apa reaksi saudara? Yang mana yang bilang hantu? Pada saat saudara bilang, oh kamu seperti hantu, saya kaget. Terus reaksi saudara marah atau tertawa? Marah. Marah pada teman saudara itu. Marah. Kenapa saudara marah?
Loh, saya kan manusia, bukan hantu. Dia tidak menyebut saudara hantu, tapi seperti hantu. Tapi ada binaan, itu pembinaan. Kenapa? Kami tidak ada di Kalimantan itu bahasa itu. Seperti tidak ada. Tidak ada bahasa itu. Jadi kalimat seperti itu tidak ada. Tidak ada. Oke. Tadi kan saudara katakan tidak ada kalimat itu, tapi tadi pernyataan saudara atas pertanyaan majelis hakim, saudara mengatakan saya catat dengan jelas di sini, seolah-olah tempat kami tempat hantu. Apa makna seolah-olah yang saudara maksudkan? Iya, dari kata-kata itu. Ya, tapi Seolah itu memang tempat duduk tempat jebak hantu yang serem. Di tempat kami, jadi kami tidak terima dengan bahasa itu. ya artinya saudara menganggap seolah-olah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau seolah-olah Ya belum terjadi. belum terjadi. Oke. Tapi ini beda, kemudian. Yang itu kan beda. Kalau istilah kami tidak ada seperti itu. Ya, tapi saudara memaknai kalimat seolah-olah itu sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum terjadi. Oke, cukup. Mungkin sementara itu dilanjutkan. Ada yang meninggal lagi. Saudara saksi, tadi saudara saksi menyatakan ada yang menolak dari saudara saksi agar tidak mewakili, ya tidak. Iya. Apakah saudara saksi mengetahui juga ada walhi? Saudara pernah dengar walhi? Pernah dengar? Pernah. Nah, ada di Kalimantan Timur walhi, wahana lingkungan hidup. Saya kurang tahu. Tapi pernah dengar. Pernah dengar. Apakah saudara saksi pernah mendengar yang namanya aman? Kan saudara kan suka tadi budaya-budaya. Pernah dengar. Tahu saudara apa itu aman? Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman. Saudara saksi pernah dengar namanya Jatam? Dan pernah. Jaringan Advokasi Tambang. Pernah. Tidak pernah dengar. Pokja 30 pernah Tidak. dengar? Tidak dengar. Juga. Terus Tren Asia Kalimantan juga. Ya. Dari tadi yang saudara dengar adalah walhi dan aman saja yang pernah saudara. Nah, dari seperti itu apakah saudara pernah mendengar? Sebenarnya ada 6 lembaga swadaya masyarakat ini yang menolak IKN, yang melakukan penolakan terhadap IKN jauh sebelum IKN ini diundangkan. Benar kan? Ya. Saudara pernah mengetahui, pernah dengar walhi bersama beberapa organisasi itu membuat telahan dan kajian, itu yang disebut eksekutif syawri yang dibacakan oleh terdakwa tadi. Tidak pernah dengar. Kenapa harus IKN dan lain sebagainya? Nggak pernah dengar juga. Tidak pernah dengar. Tidak pernah tahu juga. Tidak pernah tahu. Saudara tadi menyatakan ada saudara Yati menolak pembangunan tadi yang Yati Nadia. Yati Nadia. Ya. Apakah saudara pernah mendengar juga Yati Nadia ini menggugat-gugat? Pernah dengar. Benar. Menggugat di mana? Di Balikpapan atau di mana yang saudara dengar? Penggugat di misalnya di ya bukan itu. Oh, menggugat ya. Iya. Berarti menggugat undang-undangnya. Ya, seperti itu. Tidak. Intinya menolak. Menolak. Jadi mengatakan, Saudara saksi pernah menonton videonya Yati Nadia pada waktu sidangnya di IKN? Tidak. Kenapa? Sidangnya di MK. Kenapa? Pernah nonton ya? Kenapa? Oke. Apakah saudara saksi pernah juga mendengar warga lokal di tadi Pasir Utara itu ribut tanahnya kok sekonyong-konyong sudah dipatok untuk proyek IKN? Pernah dengar? Saudara kan sebagai kepala suku, Kalau dipatok pernah dengar. pernah dengar? Pernah. Pada waktu sebelum dipatok itu apakah ada sosialisasi dari masyarakat bahwa ini tanah akan dipatok seperti itu? Saya belum mendengar. Tahunya bahwa warga itu tanahnya dipatok. Tapi dengar. Oke. Di Penajam ya, apakah saudara saksi pernah mendengar dari pejabat ya kan pemerintah Kabupaten Penajam Utara Kalimantan Timur dia protes kami kok nggak diikutsertakan diskusi dalam pembangunan IKN ini? Pernah ada media berita antara ya? Nggak pernah. Tidak pernah tahu juga, tidak pernah disampaikan.
Yang saya sampaikan. Jadi yang disampaikan oleh pemerintah yang itu hanya yang mendukung Iya, pembangunan saja. iya. Yang tidak mendukung tidak pernah diberitakan, tidak pernah disampaikan. Tidak pernah sampaikan. Gitu ya. Oke. Jadi kalau yang mendukung disampaikan, yang tidak mendukung tidak disampaikan. Seperti itu. Yang tidak mendukung saya sampaikan. Yang tidak kan ada dua. Ini yang IKN ini ada masyarakat yang mendukung, ada masyarakat yang menolak. Baik di Kalimantan maupun di Jakarta ini, makanya ada gugatan Iya. IKN. Tidak pernah. Ya. Saudara saksi pernah mendengar namanya Emil Salim? Itu pernah menjabat berapa lama itu? Tidak pernah. Tidak pernah mengetahui namanya Emil Salim. Tidak. Saudara pernah mendengar namanya Suharto Monoarfa, Menteri Bappenas sekarang ini? Saya tidak pernah. Tidak pernah tahu. Tidak tahu. Kita fokus saja ke penerimaan. Ya, IKN Iya, ini iya. kan hubungannya dengan Iya, IKN. iya. Ya kan? Saya tidak. Saudara pernah dengar pernyataan dari Kementerian Bappenas tentang IKN? Pernah juga di Papua. Nah, apa yang saudara dengar? Yang saya dengar, terutama masyarakat asli situ, Kalimantan tidak usah khawatir dengan pembangunan yang akan diperhatikan. Itu yang saya tahu. Terus apa lagi? Itu aja yang saya tahu. Tadi saudara menyatakan atas pertanyaan dari jaksa penuntut umum tentang pembangunan pembangkit, dan saudara menyatakan tidak ada. Apakah saudara mengetahui di daerah Kalimantan itu, Muara Jawa dan sekitarnya itu ada pembangunan pembangkit listrik? Saya belum mendengar itu. Hah? Saya tidak mendengar karena saya tinggalnya di Kabupaten itu, jadi saya tidak tahu persis. Tidak pernah tahu. Iya, tidak pernah Kalau tahu. tidak ada, tidak pernah tahu. Tidak pernah Ada tahu. berbeda kan? Iya. Saudara tahu di Muara Jawa itu ada pembangkit PLN itu. Saya tidak. Anak perusahaannya itu Indonesia Power. Tidak pernah tahu. Tidak tahu. Itu pembangkitnya itu dari tenaga Cina itu. Saudara pernah tahu? Tidak. Itu bukan urusan kami. Cukup. Terima kasih. Saudara saksi, tadi yang membuat saudara saksi marah tentang tempat dibuang anak, tadi saudara mengatakan seolah-olah tempat kami tempat hantu, gitu kan? Iya. Betul. Jadi jin itu termasuk hantu menurut saudara ya. Iya. Lalu saudara tersinggung karena tempat saudara bukan tempat hantu. Bukan tempat hantu. Bukan. Sebagai seorang muslim, saudara percaya ada jin? Percaya. Saudara tahu kalau jin ada di mana-mana, termasuk di Kalimantan, di PPU segala? Saya hanya setahu saya ada. Ya. Apa namanya? Berarti ada ya, saya Ada. ya. Ada kan? Ada. Berarti pernyataan saudara barusan ini membantah dong kalau saudara katakan bahwa tempat kami bukan tempat hantu. Padahal tadi saudara barusan tadi beberapa detik yang lalu mengatakan ada. Keberatan aja di situ, tidak ada masalah punya. Kan keberatan bahasa kita itu aja. Jangan dibolak-balik. Oke, jadi saudara menerjemahkan itu sebagai kalimat yang nyata ya. Tempat jin buang anak, ada jin buang anak. Iya. Nah, saudara tahu ya, bukan dia buang anak di situ. Oke, kemudian tadi artinya mulia mengatakan di awal. Sampai harus punya kelihatan juga bahwa di buang anak. Yang dia mohon diinterpretasi. Ya. 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 Paham ya? Ya. Ya. Oke, makasih Yang Mulia. Kemudian tadi majelis hakim dan ketua dari awal mengatakan soal share segala macam. Beliau mengatakan tadi kalau dulu ada ungkapan mulutmu harimaumu, sekarang bisa berubah menjadi jarimu harimaumu. Nah, pada kalimat mulutmu harimaumu atau jarimu harimaumu, apakah mulutnya ada harimau atau berubah jadi harimau gitu? Memang tidak ada harimau. Tidak ada harimau. Saya di sini kan karena mulutmu harimau. Tidak ada harimau ya. Ya. Oh ya, mohon ya. Ya. Oke, dan jadi dalam mulut harimau tidak ada harimau di mulut ya.
Tidak ada, tapi menurut kamu itu penghinaan. Nah, iya, itu aja. Lalu di Saksi Pak Mulia melalui Pak Mulia mohon Iya. 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 Tidak ada. Oke. Begitu juga dengan jarimu harimau itu tidak ada harimau di jari. Tidak. Oke, terima kasih. Kemudian saya mengatakan lagi, bertanya lagi tentang tadi saudara saksi mengatakan di wilayah IKN tidak ada lubang tambang. Betul begitu? Terus kita agak dimasuk di wilayah kaki, dimasuk dalam apa? Jadi begini Pak, begini ya, biar nggak gitu. Jadi dia hanya mengenal wilayah IKN itu hanya kecamatan Sepaku dan Betul. Oke, saya persempit kalau Pak gitu. itu udah tahu ya. Oke, saya persempit di wilayah kecamatan Sepaku tidak ada lubang tambang. Wilayah KM. Jangan wilayah IKN Pak, tadi sudah jelas. Ada istilahnya wilayah IKN. Iya. Tapi yang saudara tahu wilayah IKN itu hanya kecamatan Sepaku dan Iya. PPU itu Penajam. Iya. Iya. Jadi saya tanya, kalau di wilayah itu saudara tidak tahu, Tidak tahu. atau tidak tahu di wilayah PPU sama Sepaku Iya. ada. Ada. Ya. Ada atau tidak ada? Tidak ada kalau tadi. Iya. Ya tapi di luar itu tidak tahu gitu ya. Tidak tahu. Di luar. Cukup Bang. Ya, sudah ini. Cukup ini ada yang bertanya lagi? Satu lagi, Bang. Silakan. Dalam Muslim, ya. Iya. Iya. Dalam apa dikatakan wama khalaqul jinna wal insa illa ya'budun. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kami untuk mengabdi padaku. Iya. Artinya di situ jin juga diciptakan oleh manusia. Ada di mana-mana. Ciptakan Allah. Allah menciptakan jin juga. Artinya ada jin juga, ada yang jahat, ada yang tidak. Kenapa ketika bilang jin buang anak itu soalnya tempatnya jahat, menghina gitu. Betul. Tidak. Pertanyaannya, Pertanyaan saya, di sana kan artinya apakah Tidak jin ada istilah di sana. Ya. Tidak ada istilah dan sejarah di sana mengatakan di bawah anak itu. berarti kan saudara percaya ada jin kan? Percaya? Jin itu ada yang jahat, ada yang jelek juga kan? Iya. Betul itu? Paham? Ada. Paham. Nah pertanyaan saya, saudara tahu tidak bahwa kata-kata jin yang ada di Kalimantan itu umpamanya ada juga jin yang baik. Paham nggak sih? Menurut saya gimana? cukup Pak. Tadi saya Itu sudah sama. pokoknya dia menafsir. Saya mau tanya sama Ibu Yani, ada nggak cint di buang anak di Kalimantan itu pernah lihat nggak dia? Tidak. Betul. Salah Pak. Jadi pokoknya dia hanya sebenarnya keberatan yang jadi fokus sekali di istilah itu. Dia dengan kata-kata itu merasa bahwa menjadi tempat hina itu. Terlepas soal golongan jin yang tidak sadar Pak. Bukan tidak percaya ada jin, dia punya pernah. Ya, Cuma katakan itu. istilah. Itu kan istilah ya. Menurut saksi, apakah jin buang anak itu kata dia? Saya mau menjelaskan saksi. Apakah jin buang anak itu kata hiasan atau kata sebenarnya? Kami tidak pernah mendengar apa itu kata hiasan, kenapa kami tidak mendengar, khususnya di Kalimantan tidak mendengar. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi ya, tadi saudara mengatakan bahwa saudara pernah mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat adat. Apakah di dalam masyarakat adat itu sanksi-sanksi yang harus diterapkan? Ya. Sanksi-sanksi yang ada di masyarakat adat di Kalimantan Timur. Setelah melihat ini, Bukan semua sanksi selain ini dulu saya tanya. ya, Kan di dalam masyarakat adat itu kan ada tahapan-tahapan sanksi ya. Ada sanksi yang membayar denda, ada sanksi yang harus
harus potong hewan, ada sanksi yang harus membayar uang apa gitu ya, uang adat berapa gitu. Ada. Saya minta tolong disebutkan ada berapa sanksi adat di Kalimantan Timur. Saya kurang begitu hafal itu ya, yang jelas sesuai dengan kesalahannya. Nah, ini loh, saudara kan selaku tokoh ya, tokoh lembaga adat tentunya kan mengetahui tentang sanksi ya, sanksi yang harus diterapkan di dalam masyarakat adat, baik terhadap pelanggaran ringan, pelanggaran sedang maupun pelanggaran berat. Nah, ini yang saya tanyakan, semua sanksi-sanksi itu apa saja yang ada di Kalimantan Timur? Ya, sanksi itu ada potong hewan sesuai dengan kesalahannya. Iya. Ya, ada juga berupa barang, hukumannya apa sanksinya, semacam tepayan atau uci begitu. Ada juga uang. Itu yang ada sanksi hukum ada yang ada di. Ada berapa? Saya berapa mudah karena saya sebagai ketua lembaga itu, Kalau yang lebih tahu itu kepala adatnya ya. sebagai tokoh lembaga adat masa nggak paham tentang saksi adat. Nah inilah ya, supaya bisa memahami ya. Karena di situ nanti ada pertemuan ya, sesuai dengan kesalahan apa. Ada pertemuan baik. Nanti berapa pertemuan dulu ya mulia. Baik. Sanksi apa yang akan baik. seperti itu ya. Nah, itu menunggu pertemuan ya pembahasan. Iya, pembahasan itu. Pernahkah saudara mengadakan pertemuan dengan Ibu Helena dengan Pak Sarifudin? Pernah Pertemuan. Apa yang dibahas? Yang dibahas terkait kasus ini ada dua hasil rapat-rapat hasil pertemuan kami. Yang pertama adalah proses hukum formal dan hukum adat. Meminta maaf sudah ada. Pernahkah di dalam pertemuan ini akan menerapkan sanksi adat terhadap terdakwa ini? Sudah membicarakan Pak. Baik, ya ada. Nah, setelah dilakukan pertemuan atau pembahasan, sanksi adat apa yang diterapkan pada terdakwa? Kami belum bisa ini kan, karena Ini sudah disidangkan sudah lama sekali. Belum ada keputusan. Belum, karena begini ya mulia. Kalau yang dihina ini hanya pasien saja, mungkin kami bisa memutuskan. Tapi ini bicara Kalimantan, berarti saudara-saudara kami suku Dayak, Banjar, Kuta itu juga harus hadir semua. Baru bisa kami memutuskan hukum apa nanti yang disaksikan kepada terdakwa mulia. Walaupun itu di wilayah kami, tapi karena bicara Kalimantan dan merasa terhina, kami harus kumpulkan dua para tokoh di dunia mulia. Sebenarnya itu kan yang dilakukan oleh terdakwa itu kan di wilayah saudaranya di Pasir ya. Iya. Pasir. Tapi dia nyebut Kalimantan. Ya. Ya dia nyebut Kalimantan sana. Kalimantan. Nah, jadi orang Kalimantan semua merasa tersinggung dan marah gitu. Begitu ya. Iya. Sampai sekarang belum ada keputusan tentang penerapan sanksi adat. Belum sering karena kami harus adakan pertemuan. Yang saya tanyakan, sanksi adat yang terberat apa? Yang pertama harus meminta maaf kepada orang Kalimantan. Meminta maaf. Minta maaf. Kedua, ada juga nanti semacam uji semacam uji yang ada waktu dulu. Apa termasuk hewan? Ada uji tepayan kalau salah. Perlihat kami ada penelitiannya. Nanti di situ ada itu yang disiapkan nanti. Terus selain itu, kalau hanya minta maaf dan minta maaf. Ya. Dia harus membayar denda. Denda itu nanti sesuai dengan kesepakatan kami dulu yang sebenarnya tadi ya. Kami akan rapat dulu dengan para tokoh-tokoh adat Kalimantan, baru kami bisa memutuskan sanksi apa yang diberikan kepada saudara. Nah, ketika terdakwa sudah diajukan ke persidangan, apakah
permintaan maaf itu direspon oleh warga Kalimantan Timur? Direspon, Pak. Kami manusia biasa pasti memaafkan. Memaafkan. Apalagi kalau saudara yang kemudian kalau saya kan pertama memaafkan beliau. Begitu ya. Baik, bagus itu. Kalau warga Kalimantan Timur kan memang orang yang baik-baik, suka pemaaf ya. Proses hukum tetap jalan. Gitu ya. Kami tunggu saudara kami. Secara umum masyarakat Kalimantan Timur bagaimana? Sudah memaafkannya? Dia minta maafnya ke Kalimantan Timur, minta maafnya sana. Secara khusus ke Kalimantan Timur minta maaf. Sudah dimaafkan ya? Sudah dimaafkan. Sudah dimaafkan. Ya kalau sudah dimaafkan, apakah masih ada masih mau diterapkan sanksi adat? Kalau sudah dimaafkan. Secara hukum adat itu ada caranya ya. Meminta maaf itu ada caranya, bukan hanya sekedar salaman saja. Itu diadakan. Ada caranya. Ada caranya. Itu nanti kepala adat yang tahu. Sekarang gini, kalau memang itu ada caranya, pertama apa, kedua apa, harus bagaimana? Seperti saya jelaskan tadi ya Mulia, kami harus mengadakan pertemuan kembali dengan para tokoh adat Kalimantan. Jadi belum ada aturan baku tentang sanksi adat atau permintaan maaf secara ada yang Mulia, cuma saya nggak hafal. Karena ada di kepala adat yang bukan. Kalau sudah ada kan otomatis kan tidak perlu lagi ya, tinggal saja ini harus minta maaf. Nah, syaratnya ini kalau sudah ada aturan bakunya gitu. Ya. Apa? Syaratnya termasuk itu tadi yang Mulia. Ada dimuliakan hewan, termasuk mungkin sapi nanti yang dipotong. Berapa sapi? Ini Pak, belum kami tentukan yang Mulia. Jelas ada. Bukan kerbau. Kerbau juga bisa. Kalau orang Sulawesi kan tedong kan. Kerbau, kerbau buli, nah, itu yang termahal. Jadi orang tanah Aceh itu yang tedong itu, bukan Sulawesi. Jadi harus potong sapi gitu ya. Potong sapi atau kerbau. Berapa ekor sapi belum dibicarakan. Belum. Nah, kalau terdakwa ini atau mungkin tim kuasa hukum sudah datang ke sana menyiapkan sapi yang diminta oleh tokoh adat, apakah sanksi-sanksi yang lain sudah hilang? Tadi proses hukum kan berjalan ya. Kalau minta maaf kami akan memaafkan. Itu ya, intinya kalau sudah minta maaf dimaafkan, proses hukum tetap jalan gitu ya. Ya, kemudian satu saudara saksi, tadi saudara saksi udah nonton YouTube kan? Tadi diputar udah 2 kali, yang lalu dan yang sekarang. Pertanyaan saya, apa betul di dalam tayangan itu saudara ini menjadi terdakwa ini menyebutkan secara spesifik Kalimantan? Atau kesimpulan saudara? Kesimpulan saya, karena dia menurut Kalimantan Penajam. Ketawa-ketawa lah mereka begitu. Habis itu. Bukan masalah ketawa. Itu kesimpulan saudara atau pernyataan resmi di dalam itu menyebutkan kesimpulan saya. Kesimpulan saya. Silakan tanggapan untuk ditanggapi ya. Ya, terima kasih yang mulia. Yang pertama tentu saya ingin mengatakan bahwa perasaan terdakwa, bukan perasaan ya, tuduhan saksi yang mengatakan bahwa saya menghina Kalimantan dengan ucapan terbatin anak itu tidak benar. Karena saya pertama tidak menyebut Kalimantan secara kalimat Kalimantan terbatin anak itu ya, tidak benar. Yang kedua yang lebih penting lagi, saya tidak pernah menghina Kalimantan, apalagi saudara-saudara saya warga di sana dan suku apapun juga. Ya karena yang saya sampaikan dalam konteks yang ini adalah kritik terhadap IKN. Jadi justru saya sayang kepada keluarga penduduk Kalimantan. Yang kedua tentang RRC seperti dijelaskan oleh majelis tadi, itu adalah nanti, bukan saat ini. Dan itu saya mengutip dari wawancara
Rizal Ramli, mantan menteri, dengan Fadli wakil ketua DPR. Kemudian ya, kalau terdakwa mengatakan tempat jin buang anak dalam arti yang sebenar-benarnya ada jin yang membuang anak, itu juga tidak benar, karena dalam konteks ini itu adalah ungkapan untuk menggambarkan jauh dan lokasi yang masih terpencil, seperti pada berita-berita yang tadi tidak sempat saya tanyakan di sini. Nah, itu seperti juga ungkapan mulutmu harimau dan jarimu harimau tadi. Tidak ada mulut, tidak ada harimau, tidak ada harimau juga. Jadi tidak benar. Oke. Makasih. Ya, jadi tetap saja. Tapi menurut kami kan penghinaan. Ya, kalau itu di atas penghinaan, saya kembali minta maaf setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Tapi saudara minta maaf ke bagaimana saudaraku. Jangan hanya ucapan saja ke dia. Oke. Tapi kalau kamu datang ke mantan saya berpertama memaafkan. Ya. Jadi jengkel sampai hari ini Pak. Kekecewaan itu hari sampai hari ini Pak. Ya. 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 Saudara tetap pada keterangannya, tetap pada Ya. keterangannya. Terima kasih Pak ya. Terima Sudah kasih. di sini. Terima kasih. Kemarin sempat pulang, apa mudah terus di sini? Pulang ya. Pulang, ya. Semoga terus sehat ya. Amin. Ya. Silakan selesai Pak. Oke. Pertama kita dulu kita akan suatu salat semua ya. Baik.